Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan teknik lingkungan pertemuan ke-8 pencemaran udara. Pendahuluan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1988 tentang pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara atau air pollution maksudnya atau dimaksudkan zat, energi, dan garis miring atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara atau air pollutant, zat yang berada di atmosfer dalam konsentrasi tertentu yang bersifat membahayakan manusia, binatang, tumbuhan, atau benda-benda lain. Sumber pencemaran udara, sources of air pollutant, setiap usaha dan garis miring atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai kondisi atmosfer yang terdiri atas senyawa dengan konsentrasi tinggi di atas kondisi udara ambien normal, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi manusia, hewan, vegetasi, maupun benda lainnya. Sistem pencemaran udara. Sumber emisi. Antara sumber emisi dan atmosfer itu ada pencemaran. Sumber emisi antropogenik, biogenik, atmosfer, dilusi, reaksi, dan sebagainya. Antara atmosfer dan reseptor ada pencampuran dan reaksi kimia. Reseptor ini manusia, tumbuhan, hewan, dan material. Pemantauan. Ini tahapan pengelolaan pencemaran udara perkotaan, umumnya Jakarta, Palembang. Ini sudah mulai agak terkontaminasi udaranya, tapi sekarang kendaraan sudah dikontrol emisinya. Jadi tahap pengelolaan pencemaran udara, ekonomi, teknik, kebijakan, pengambil keputusan, pengendalian pencemaran emisi dari mobil, gas rumah kaca, dari pabrik, model dispensi, pemantauan dipantau, konsentrasi PM, SO2, NOx, CO, ozon, VOC, kontribusi, evaluasi, sudah dievaluasi dampaknya apa, dan biaya dan manfaat. Jenis dan karakteristik pencemaran udara berdasarkan kondisi fisiknya. Klasifikasi partikulat, subklasifikasi solid, liquid, pencemar debu, smoke. Ini rokok, smoke ini, foam, fly ash. Fly ash ini dari pabrik-pabrik, mist, spray ini pengharum. Kemudian ada gas, organik. Klasifikasinya hidrokarbon, aldehin, dan keton.
Pencemarannya heksana, benzana, lehna, matana, butana, butena. Masih tetap organik, aldehid, dan keton. Formaldehyde, aseton itu pencemarnya. Ini anorganik, oksidan karbon, pencemaran CO, CO2, oksidan sulfur, CO2, SO3, oksidan nitrogen, NO2, pencemarnya NO, N2O. Anorganik lainnya H2S, HF, NH4. Jenis karakteristik pencemaran udara berdasarkan reaksi terjadi. Pencemaran primer atau primary polutan langsung dari sumber, contoh partikulat, NOx, CO, SO2, dan seterusnya. Pencemaran sekunder, secondary polutan, terbentuk oleh interaksi kimiawi antara pencemaran primer dan senyawa-senyawa penyusun atmosfer alamiah. Contoh NO2, ozon minus O3, paradoksin, aksilin nitrat, PAN, asam sulfat, asam nitrat, dan seterusnya. Jenis karakteristik pencemaran udara, mekanisme reaksi atmosfer. Konsentrasi pencemaran udara selama 24 jam di kota Los Angeles, California, 1964. Ini grafiknya. Pencemaran primer CO dan NO diemisikan pagi hari dan kendaraan bermotor. Puncak konsentrasi CO dan NO terjadi pada waktu pagi hari. Pencemaran sekunder NO2 dan O3 terbentuk pada waktu siang hari. Reaksi pencemaran primer dengan sinar matahari. Ini grafiknya. Sumber pencemaran udara, sumber alamiah, sifat, timbul dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari aktivitas manusia. Tidak dapat dikendalikan tapi tidak sering terjadi. Gunung meletus, itu juga terjadi pencemaran udara. Kalau di Bali Gunung Kelut, gunung-gunung yang aktif itu, kalau sampai Gunung Kelut itu meletus, pesawat pariwisata yang ada di Bali itu tidak bisa mendarat. Contoh, meletus gunung berapi. Nah, ini emisi SO2, H2S, CH, dan partikulat. Nah, ini hasilnya belerang untuk pengawetan rotan. Kebakaran hutan, emisi HC, CO, dan partikulat berupa asap. Nah, ini sering terjadi kebakaran hutan ini di bulan-bulan kering, musim kemarau. Ini sumber pencemaran udara, sumber antropogenik, sifat berasal dari perbuatan manusia, mobil, motor, pabrik. Dapat dicegah dan dikendalikan, tetapi agak sulit. Pencemaran udara sumber antropogenik, sumber tidak bergerak, stasioner, pabrik, cerobong industri kimia, eksploitasi minyak dan gas bumi, cerobong PLTU, batubara. Ini ada di Tanjung Enim. Ini pencemaran udara sumber antropogenik, sumber bergerak, mobil. Nih, mobil, kapal laut. Ini sumber tidak bergerak. Ini sumber tidak bergerak. Sumber tidak bergerak dan bergerak. Nah, yang tidak bergerak gunung, yang bergerak mobil, tambang batubara. Nah, ini batubara ini banyak di Muara Enim, sudah menyambrah ke lahat. Pencemaran udara sumber tak bergerak. Ini kata Bapak tadi, gunung-gunung, asap-asap gunung yang aktif. Long distance, fenomena pencemaran udara. Perpindahan pencemaran dari sumbernya, bagian dari dinamika atmosfer, dipengaruhi oleh aspek meteorologi mikro, makro, maupun meso.
berikatan erat dengan fenomena lainnya. Skala transport pencemar, skala mikro, skala lokal. London Smoke, skala meso, skala regional. Peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera, yang sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Skala makro, skala kontinental, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, itu larinya ke salju terus berkurang. Fenomena pencemaran udara hujan asam timbul sebagai akibat tingginya pengemisian pencemaran udara, khususnya SO2 dan NOx. Proses oksidasi di atmosfer mengakibatkan gas-gas tersebut berubah menjadi H2SO4 dan HNO3, meningkatkan keasaman air hujan di posisi basah. Ini akibat hujan asam, jadi ada penguapan dari pabrik-pabrik kendaraan bermotor naik ke atas menjadi awan, hujannya jadi hujan asam. Itu dari kita, yang rusaknya kita sendiri, manusia. Ini contoh pernah terjadi hujan asam di Palembang, di Medan, Jakarta, Manado, Bandung, Cisarua. Fenomena pencemaran udara smoke fotokimia timbulnya sebagai akibat terjadi reaksi fotokimia antara pencemar udara, khususnya pencemar Hc dan NOx, dengan bantuan sinar matahari. Terbentuk smoke smoke tambah puk. Contoh terkenal London Smoke, skala dampak lokal dan regional. Penipisan lapisan ozon, London Smoke. The Great Smoke atau Big Smoke terjadi di London, Inggris pada bulan Desember 1953. Penyebab ribuan kematian di London akibat infeksi saluran pernapasan, hipoksia, kadar oksigen dalam darah yang sangat rendah. Infeksi yang terjadi terutama berupa bronchopneumonia atau akut puren bronkitis atau bronkitis kronis. Pada pagi hari bulan Desember 1953, kabut dingin turun di kota London. Udara di permukaan bumi lebih dingin daripada udara di lapisan atasnya, sehingga terjadi lapisan inversi. Karena dingin, orang-orang membakar batu bara lebih dari biasanya. Akibatnya, pencemaran terperangkap akibat adanya lapisan inversi. Konsentrasi pencemaran asap pembakaran batu bara meningkat dengan cepat. Masalah diperburuk dengan digunakan batu bara kualitas rendah atau berkadar sulfur tinggi. Kabut smoke, kombinasi fog kabut dan asap sangat tebal sehingga penyetir kendaraan pun menjadi sulit. Karena London biasanya berkabut, tidak terjadi kepanikan, tetapi pada minggu-minggu berikutnya tercatat 4.000 orang telah meninggal dunia akibat masalah pernapasan. Timbul sebagai akibat penggunaan dan pengemisian gas-gas yang memiliki stabilitas tinggi, CFC. CFC baru akibat reaksi dan reaktif lapisan atmosfer, di mana terdapat lapisan ozon yang berguna untuk melindungi bumi dari sinar gelombang pendek. Akibat akan menimbulkan dampak biologis yang hebat, mutasi sel, skala dampak global, dan berkaitan erat dengan efek-efek rumah kaca. Ini perilaku ozon, komposisi berlaku ozon atmosferik. Ini ada beberapa lapis.
Bisa dilihat di gambar ini. Ini mobil, ini pesawat yang lebih tinggi. Fenomena pencemaran udara penipisan lapisan ozon. Masih, apa itu ozon? Di mana ozon berada? Ozon itu O3, penyerap UF. Pada lapisan di mana berada? Pada lapisan 12,9 sampai 19,3 km atau 8 sampai 12 mil sampai dengan 5000 km, 50 km atau 30 mil. Paling tipis di ekuator, paling tebal di kutub. Pada lapisan troposfer berbahaya atomic smoke, mengisolasi udara di atas Antartika dari belahan bumi lainnya. Biasanya awan tidak terbentuk di atmosfer. Awan membawa pencemar dan merusak ozon. Mengapa lubang ozon terbentuk di Antartika? Karena pemanasan global. Banyak faktornya. Ini fenomena ozon Oktober 1999, Total Ozone Mapping Spectrometer TOMS. 3 September 2000, lubang terpanjang 11,4 juta mil pangkat 2 pertama kali mencapai Amerika Selatan dan daerah pendudukan padat. 17 September 2001, ini tambah besar, lapisan ozon yang berwarna biru mengecil. Urban heat terjadi di perkotaan saja sebagai akibat sarana yang ada di perkotaan, gedung-gedung, pencakar langit, jalan beraspal, kendaraan, aktivitas manusia. Akibat terjadi perubahan aliran massa udara dan angin, terjadi gumpalan panas dan pencemaran-pencemaran yang terperangkap dalam gumpalan. Sistem terbentuk dengan sendirinya dan hanya dapat terganggu oleh perubahan angin. Skala fenomena dan dampak lokal. Ini efek rumah kaca, atmosfer, matahari memantul ke bumi, dipantulkan lagi ke langit. Ini jadi memantul ke langit. Inilah efek rumah kaca. Ini pemanasan global, peningkatan suhu akibat efek rumah kaca. Ini gambarnya. Ini akibat kendaraan-kendaraan yang membuang gas dari knalpot, menyebabkan terjadinya polusi udara. Ini pola sirkulasi udara pada sebuah kota yang terkena efek urban heat island. Di gambarnya, ini sistem fenomena pencemar udara. Udara ambien, pemanfaatan kualitas udara, model-model prediksi, emisi pencemaran, terus upaya pengendalian, peraturan. Ini terakhir dampak terhadap fenomena atau respektor. Reaksi atmosferik gas prekursor plus cahaya matahari, hasil reaksi. Reaksi kimia di atmosfer cukup kompleks, namun saat ini telah banyak model dispersi yang dapat membantu dalam analisis reaksi atmosfer. Contoh model dispersi yang telah memasukkan reaksi kimia adalah WRF-CHEM, CMAX, CAMX, dan lain-lain. Model ini dapat di-download secara gratis di internet. Silakan bagi mahasiswa yang pengen lebih tahu lagi tentang reaksi atmosferik. Langkah-langkah pemodelan pencemaran udara untuk perkotaan.
pengumpulan data inventarisasi emisi untuk input model dibuat peta emisi dalam grid, misal 1 km dikali 1 km menggunakan software GIS. Di sebelah ada gambar contohnya. Simulasi komputer menggunakan model dispensi, contoh RF, JEM, JMAX, JAMX, dan lain-lain. Validasi model dibandingkan dengan data pengukuran. Sumbernya gambar Asep Sofyan 2013. Ini contoh keluaran model contoh kasus DKI Jakarta. Hasil simulasi komputer menggunakan model dispensi untuk menunjukkan transport pencemar SO2 di Jakarta pada bulan Agustus dari jam 1 sampai 24. Dari 1 jam sampai 24 waktu Indonesia, dari jam 1 sampai jam 24. Pada siang hari pencemaran bergerak dari utara ke selatan karena adanya angin laut, dan pada malam hari pencemaran bergerak dari selatan ke utara karena angin darat. Pada pagi hari pencemaran stagnan karena calm wind yang dominan. Ini jadi dari Asep Sofyan juga 2013. Pengendalian pencemaran udara. Pengendalian ini dengan pesawat, bisa pesawat membawa air. Apabila terjadi kebakaran hutan, disiram tapi biayanya tinggi, ada penyiraman garam. Pengendalian pencemaran udara. Atmosfer memiliki kemampuan alami yang dikendalikan safe closing. Perlengkapan pengendalian pencemaran udara prinsipnya mengikuti proses penyisihan partikel dan gas pencemaran di atmosfer. Pendekatan dalam pengendalian pencemaran udara adalah pengencerahan dan pengendalian pencemar pada sumber. Ini plus gas, dus sistem, pengendalian partikulat akan mengganggu proses penyisihan gas pencemar. Kemudian ada pengelolaan gas, web server, inclinator, fotokatalik, dan lain-lain. Clear air, itu penyiraman. Alat pengendali pencemaran udara, sistem pengendalian pencemaran udara, pengendalian partikulat debu, pengendalian fasa gas. Setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan alat harus didasarkan pada ukuran partikel, efisiensi penyisihan yang ingin dicapai, besarnya aliran gas, waktu pembersihan, dan karakteristik partikel. Gravity setting chamber, alat pengendali partikulat. Digunakan sebagai gambar sebelah, digunakan sebagai penangkap debu awal untuk menghilangkan atau menangkap partikel dengan ukuran besar. Prinsip penyisian partikuler dalam gravity shelter adalah gas yang mengandung partikulat dialirkan melalui suatu ruangan chamber dengan kecepatan rendah sehingga memberikan waktu yang cukup bagi partikulat untuk mengendap secara gravitasi ke bagian kumpul debu, dust collection hamper. Ini alat pengendali partikulat tergantung pada kecepatan mengendap secara gravitasi. Untuk penyisian partikel ukuran besar, sangat besar, super cruise, sekitar lebih besar atau sama dengan 75 mikrometer. Faktor penentu Fs, kecepatan pengendapan, terminal setting velocity. Kelebihan dari gravity shelter adalah desain alat sederhana, mudah untuk dibuat konstruksinya, pemeliharaan yang mudah, dan biaya pemeliharaan sangat rendah. Kekurangan dari gravity shelter adalah ukurannya besar, memerlukan lahan luas, harus dibersihkan secara manual dalam interval waktu tertentu, hanya dapat menyisihkan partikel berukuran besar,
sampai 50 μm. Alat pengendali partikulat. Beberapa hal penting tentang siklon. Siklon digunakan untuk penyisian partikulat berukuran lebih besar dari 5 mikron dengan efisiensi penyisian partikulat antara 50–90%. Digunakan sebagai pengumpul awal, pre-kolektor, pelindung alat, pengendali partikulat efisiensi tinggi seperti pabrik filter, elektronik, presipitor. Tidak cocok digunakan bagi industri yang mengemisikan partikulat basah karena dapat terkumpul di dinding siklon atau inlet. Nah, ini alat pengendali partikulat. Prinsipnya menggunakan gaya inersia partikel. Udara mengandung partikulat dipaksa untuk berputar seperti siklon. Massa partikel menyebabkan partikel terlempar dari vortex. Partikel besar memasuki hopper bagian bawah siklon, sedangkan aliran udara berputar ke atas, keluar lewat lubang exit. Terdapat dua jenis siklon. Satu siklon diameter besar 1–6 feet. 1 feet sama dengan 0,304 meter. Siklon diameter 3–12 in. 1 inci sama dengan 2,54 cm. Ini masih alat siklon kecil dibanding dengan siklon diameter besar. Putaran spinning yang lebih cepat. Partikel yang terpental dari vortex akan cepat menyentuh dinding. Karena lebih kecil, ukuran partikel yang dapat disisihkan lebih kecil. Mampu menyisihkan partikel berdiameter 5 mikron. Tidak digunakan untuk penyisihan partikulat ukuran besar karena bisa terjadi penyumbatan atau clogging. Kelebihan dari siklon: capital cost rendah, dapat dioperasikan pada temperatur tinggi. Pemeliharaan yang mudah. Kekurangan dari siklon adalah efisiensi rendah, terutama untuk partikel yang sangat kecil. Biaya operasi tinggi karena tinggi pressure drop. Prinsip operasi alat pengendali partikulat menggunakan gaya inersia partikulat dan droplet untuk mentransfer partikulat dari aliran gas ke liquid. Di dalam scrubber, partikulat dalam aliran udara dipaksa untuk berkontak dengan liquid droplet, liquid packaging material, liquid jet dari plat. Mekanisme pengumpulan, inersia, inflammation, and intercepsi. Kemampuan partikuler web scrubber untuk menyisihkan partikulat tergantung dari ukuran partikel, kecepatan partikel, kecepatan droplet. Alat pengendali partikulat. Nah, ini seperti saber mist eliminator. Efisiensi penggunaan partikulat. Kemampuan terbatas untuk penyisian partikel 0,3 mikro. Kelebihan scrubber dapat secara simultan bersama penyisian partikulat dari gas. Digunakan pada sumber yang mengeluarkan gas atau partikulat bersifat eksplosif. Bentuknya kecil dan dapat digabungkan unit lain dalam ruangan terbatas. Kekurangan menimbulkan pencemaran udara. Kania Dewi, pengendalian partikulat. Sumber ini ESP PLTU batubara. Elektrostatik presipitor ESP menggunakan medan listrik voltase tinggi untuk memberikan muatan listrik terhadap partikulat. Partikulat yang sudah bermuatan bergerak melewati permukaan plat. Pengumpulan bermuatan
berlawanan sehingga partikulat akan tertarik dan menempel di plat pengumpul. Jenis-jenis ESP ini negatif chain drive. Jenis ini paling sering digunakan di PLTU batubara, pabrik semen, atau ground mill. Negatif checked wet wall precipitor. Jenis ini sering digunakan untuk mengumpulkan mist atau partikulat yang sedikit basah. Positif chain tube straight precipitor. Jenis ini digunakan untuk penyisian mist. Nah, ini alat pengendali partikulat. Ini prinsip kerja. Kita lanjutkan, silakan dibaca. Alat pengendali partikulat pabrik filter. Reverse air tip pabrik filter. Prinsip operasi. Pabrik filter mengumpulkan partikel di permukaan filter bag. Partikulat tertangkap akibat gaya inersia, impulsion, intersepsi, Brownian diffusion, dan shaving atau penyaringan. Contoh pabrik filter. Reservoir air tip pabrik filter digunakan di industri besar. Partikulat dalam aliran gas memasuki bag filter dari bawah dus cek akan terakumulasi pada bagian permukaan bag filter. Gas yang sudah tersaring keluar lewat gas outlet. Jika diperlukan pembersihan bag filter, gas yang sudah tersaring dapat dialirkan dengan arah berlawanan agar dapat melepaskan dust cek yang menempel di bag filter. Gas yang digunakan untuk pembersihan bag filter kembali disaring sebelum dilepaskan ke udara. Nah, ini jenis pulse jet pabrik filter. Kantung-kantung filter ditopang oleh kawat-kawat. Lihat gambar sebelah kiri. Aliran gas yang mengandung partikulat mengalir mengitari bagian luar dari kantung dan dus cek berakumulasi pada bagian permukaan luar. Jika dibutuhkan pembersihan, udara bertekanan diinjeksikan pada bagian atas tiap kantung. Udara terkompresi menghasilkan tekanan yang mendorong tiap kantung ke bawah sehingga dus cek terlepas. Diaplikasikan untuk penyisihan partikulat dengan efisien tinggi 99% sampai dengan 99,5%. Dapat menyisihkan partikulat dengan segala jenis ukuran. Kinerja pabrik filter biasanya tidak tergantung komposisi kimia partikulat, tetapi pabrik filter tidak digunakan untuk gas yang mengandung senyawa korosif yang bisa merusak filter bag. Tidak digunakan untuk partikulat yang basah atau lengket karena akan terakumulasi di permukaan filter dan menghambat pergerakan gas. Pabrik filter harus didesain dengan hati-hati. Jika terdapat partikulat yang mudah terbakar atau mudah meledak. Ini alat pengendali partikulat. General applicability of particulate control system. Mulai dari partikulat meter scores masuk ke beam stick orbit. Yes sebelah kiri, no sebelah kanan. Kalau dia no itu diproses lagi. Kalau yes tidak usah diproses lagi. Kalau masih no lagi, masih diproses lagi sampai 0,05 mu meter, peak efisiensi 0,5 sampai dengan 5 mu meter, peak efisiensi 5 mu meter, moderate efisiensi. Absorpsi alat pengendali gas.
Mekanisme di mana satu atau lebih zat pencemar dalam aliran gas dieliminasi dengan cara melarutkannya dalam liquid atau air. Gas yang dapat dieliminasi dengan proses absorpsi SO2, H2S, Cl2, NH3, NOx, senyawa hidrokarbon dengan C rendah. Alat pengendali proses absorpsi disebut dengan scrubber. Transfer massa dari fase gas ke fase cair dikendalikan oleh gas film, liquid film. Jenis absorpsi: pocket tower, plate tower, spray tower, liquid jet scrubber. Ini alat pendali gas absorpsi, paket gambarnya. Ini masih gambar plate towernya. Ini ada, boleh dilihat di gambar, ada cupnya. Ini udara kotor, masih udara kotor 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir air di bawah, air yang mengandung zat-zat kimia. Kelebihan dan kekurangan paket dan plate tower. Kelebihan: kehilangan tekanan rendah, dapat digunakan fiberglass dan plastik, efisiensi relatif tinggi, biaya investasi relatif murah, tidak membutuhkan space yang luas, mampu menyisihkan gas dan partikulat. Kekurangan: menimbulkan masalah pencemaran air. Nah, itu yang bawah tadi, yang digambar tadi, menghasil produk basah. Debu yang mengendap dapat menyumbat kolam atau plat. Biaya perawatan relatif tinggi. Ini alat pengendali gas, spray scrubber. Alat pengendali gas ini. Alat pengendali gas absorpsi, proses di mana gas atau uap pencemaran tertahan pada permukaan padat. Absorbed, permukaan padat yang mampu menarik molekul gas pencemar. Absorbed, molekul gas pencemar yang tertahan pada permukaan padat. Absorbed. Alat pengendalian dengan prinsip absorpsi. Ini alat pengendali gas, lubang pori pada permukaan absorber. Gambarnya ini gambar sistem absorber, regulasi bed absorber. Ini juga alat pengendali gas. Contohnya, terlanjut. Kelebihan dan kekurangan absorber. Kelebihan: produk dapat direcovery, sistem berjalan secara otomatis, mampu menyisihkan zat pencemar konsentrasi rendah, sangat rendah. Kekurangan: untuk merecovery produk perlu proses. Kerusakan absorbed: perlu uap panas, steam, untuk regenerasi. Biaya investasi cukup tinggi, perlu filter agar partikulat tidak menyumbat. Ini kondensasi, proses penyisian gas pencemar dengan cara merubah fase, di mana fase gas ke fase cair, liquid. Metode penurunan temperatur, menaikkan tekanan, kombinasi keduanya. Jenis kondensor: kondensor kontak langsung, kondensor permukaan. Ini diagram fasanya alat pengendali gas. Ini naik, ada lurus, ada X, ada Y, ada temperatur, ada pressure, perlu pressure. Ini kondensasi, kondensor kotak langsung, alat pengendali gas. Ada A, discharge spray, B, jet, C, barometrik. Ini kondensor permukaan, alat pengendali gas. Kondensor, keunggulan: kondensor permukaan menghasilkan senyawa yang murni, pendingin yang digunakan didaur ulang. Kelemahan: efisiensi relatif rendah. Combustion, reaksi oksigen gas polutan organik atau anorganik secara cepat
dalam kondisi panas menghasil CO2 plus HO2, reaksi pembakaran full plus oxidizer ignition hasil pembakaran. Faktor yang berpengaruh: oksigen, air full ratio, temperatur, turbulen, time atau waktu. The 3T. Ini combustion, ada grafik combustion alat pengendali. Ini juga masih direct flame combustion. Combustion kelebihan operasinya sederhana, daur ulang panas, hasil pembakaran, efisiensi penghancuran senyawa organik tinggi, kekurangan biaya operasional relatif mahal, bahaya ledakan, katalis dapat teracuni, pembakaran tidak sempurna, menghasilkan pencemaran yang lebih buruk. Kelebihan kekurangan biofilterisasi, proses penyisian gas pencemaran dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme, penggunaan untuk menghilangkan bau. Nah, ini biofilter, skema biofilter, inlet gas masuk, di blower, di spray dengan air, sampailah ke biofilter, gas kembali naik. Nah, ini hierarki pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan. Sensitivity, proportion of population, ini gambar segitiga pengaruhnya. Ada air mortality, yang di bawah itu ada konsultan dengan dokter. Ini dampak pencemaran udara pada kesehatan otak, gangguan pertumbuhan dan kecerdasan akibat PB, timbal, mata, iritasi, peradangan akibat HC, hidrokarbon, tenggorokan, perut, mual, lesu, nafsu makan turun akibat PB, timbal, sistem reproduksi terganggu laki-laki akibat PB, timbal. Nah, ini dampak pencemaran udara pada gas dalam sistem pernapasan. Sesak napas, karakteristik tentu kelarautan air, SO2 kelarautan tinggi di dalam air berpengaruh terhadap sistem pernapasan atas. Ozon kelarautan sedang dalam air berpengaruh terhadap sistem bagian tengah. NOx kelarautan rendah di dalam air berpengaruh pada sistem pernapasan bagian. Ini bagian pernapasan tengah dan bawah. Atas, tengah, dan bawah ada 3 bagian sampai ke dalam yang di bawah. Dampak pencemaran udara, dampak partikulat dalam sistem pernapasan. Ini gambarnya, karakteristik penentuan partikel bisa dilihat dalam gambar ini. Ini sistemik dampak pencemaran oksigen. Silakan diperhatikan. Ini pengaruh pencemaran terhadap pertumbuhan sistem pernapasan. Fase perkembangan sistem pernapasan sesuai dengan pertambahan usia. Pada waktu lahir, bayi memiliki sekitar 100 juta alveolin. Pada umur 8 tahun, paru-paru telah tumbuh dan memiliki 300 juta alveolin. Pemaparan pada periode ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan fungsi paru-paru. Dampak terhadap bayi dan anak-anak. Bayi dan anak-anak lebih rentan karena ini WHO 2005 memiliki laju metabolisme dan laju konsumsi oksigen lebih tinggi per berat badan dibanding dengan orang dewasa karena memiliki luas permukaan tubuh per badan yang lebih besar dan dalam kondisi tumbuh kembang yang cepat. Menghirup lebih banyak pencemar per kilogram berat badan dibanding dengan orang dewasa. Memiliki sistem pernapasan yang lebih kecil dan sempit sehingga lebih mudah terjadi iritasi. Ini dampak terhadap reseptor sumber
pembakaran tidak sempurna, gas batubara, kayu, waterhead, knalpot, asap rokok. Ciri-ciri: tidak berwarna, tidak berbau, terbentuk akibat pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil. Afinitasi CO terhadap hemoglobin Hb 240 sampai 270 lebih besar terhadap O2. Pemaparan berdasarkan konsentrasi rendah, fatigu dan sakit kepala, vertigo ini, dan sakit dada. Tinggi sakit kepala tinggi, sakit kepala, pusing dan kesehatan yang melemah, tidak bisa tidur, mual, muntah-muntah, bingung dan kehilangan orientasi. Sangat tinggi, pingsan atau meninggal lebih besar dari 750 ppm. Ini gambaran di mana ada pembakaran cerobong asap. Ini gambaran ini biasanya rumah di daerah kutub. Dampak pencemaran udara, dampak terhadap reseptor. Ini konsentrasi, pemaparan, dampak perubahan struktur pada jantung dan otak binatang, 6 minggu, 8-12 minggu, gangguan pada gerak motorik. Ini konsentrasi, ini ada belum terlihat, lebih kecil dari 1, 1-2, perubahan sikap perilaku, 2-5, ini konsentrasinya, dampak terhadap sistem pusat, 5 perubahan fungsi paru-paru, 10-80 sakit kepala, lelah, koma, gagal nafas, kematian bahkan. Ini dampak oksida sulfur terhadap reseptor, menimbulkan dampak yang berarti apabila disertai partikulat, pernapasan, bronchoconstriction, kerusakan sel tubuh, daun menjadi lebih pucat dan warna gading, menguning. Nah, ini dampak oksidan sulfur terhadap reseptor menimbulkan dampak yang berarti apabila disertai partikulat, bernapas, pernapasan, kerusakan sel, daun menjadi pucat warna ini terhadap daun, terhadap tumbuh. Dampak O2 terhadap reseptor. Ini ada konsentrasinya, ada pemaparan, ada dampak. Ini juga termasuk pemaparan, dampak, dan ini reaksinya, dampak hidrokarbon Hc terhadap reseptor. Ini ada dampak NOx terhadap reseptor, dampak pencemaran udara terhadap paru-paru yang biasa kita sebut penyakit asma. Ini ada paru-paru normal, ada paru-paru asma. Dampak pencemaran udara kanker paru-paru. Ini sudah di ronsen, biasanya yang begini ini paru-paru bolong, ini perokok berat. Ini adalah dampak pencemaran udara terhadap kulit menjadi kanker kulit, bintik-bintik hitam kulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.